Kita Q&A terlebih dahulu ya Bapak dan Oke. Ibu sekalian. Kita baca terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan, ada apa layanan Posbankum beneran gratis? Jangan-jangan ujungnya tetap diminta uang rokok, transport dan lain-lain. Nah, apa bisa langsung bantu sampai kasus selesai atau cuman konsultasi? Nah, ini boleh dari Mbak Imun dulu deh. Ya. Oke, kalau pengalaman dari LBH Apik sendiri, sejak sebelum ada program bantuan hukum, kita memang tidak memungut biaya ya untuk penanganan kasus gitu. Jadi memang itu bagian dari visi dari LBH, dan seharusnya OBH juga begitu ya. OBH yang dibentuk yang terlibat dalam program bantuan hukum itu juga memberikan layanan yang gratis. Nah, meskipun mungkin ada beberapa kebutuhan seperti panjar perkara ya yang kadang-kadang itu tetap diminta oleh pengadilan gitu, yang prosesnya terkadang masih ada beberapa hambatan yang harus diperbaiki gitu. Jadi supaya tetap para pencari keadilan ini kalau misalnya dia mau proses perdata misalnya, karena korban KDRT banyak ya yang memutuskan lebih memutuskan untuk bercerai daripada melaporkan ke pidana, meskipun ada yang melakukan dua-duanya ya atau salah satunya. Itu membutuhkan biaya ya? Itu membutuhkan biaya, tapi itu bukan biaya untuk OBH-nya, tapi itu biaya dari administrasi pengadilan. Nah, itu kita selama ini memang mengupayakan supaya bisa dapat yang gratis ya, tapi kadang-kadang ada juga yang terhambat untuk memperoleh itu, dan kita tetap memperjuangkannya. Sejauh ini dapat biaya dari mana? Pelaku-pelaku atau korban-korban tersebut yang meminta cerai? Iya, kalau untuk panjar perkara atau untuk yang lain? Iya, yang tadi disebutkan ada biayanya. Iya, kalau kita mengupayakan, karena kalau LBH kan bekerja sama dengan berbagai pihak ya, termasuk lembaga-lembaga filantropi ya. Kita bekerja sama supaya juga bisa memperoleh pendanaan selain dari program bantuan hukum juga bisa disupport yang lain, karena kan program bantuan hukum juga terbatas ya untuk bisa mendukung pembiayaannya. Jadi kita mengupayakan dari berbagai pihak untuk bisa membantu. Banyak ya sebetulnya akses ke psikolog, karena gini, layanan bantuan hukum itu harus komprehensif ya. Ketika korban datang, kita nggak bisa setengah-setengah atau memutuskan kasus di tengah jalan. Ketika mereka membutuhkan akses pemulihan psikologis, kita perlu merujuk gitu. Kadang di daerah-daerah nggak ada psikolog yang bisa dirujuk atau kesulitan ya, atau berbiaya gitu. Jadi akhirnya bypassnya udah gitu. menguap gitu aja ya, Mbak Imun. Akhirnya tidak diselesaikan dengan dari jadi sisi korbannya begitu. Ya betul. Jadi gitu, kalau dijawab apakah itu gratis, kalau di LBH Apik selama ini kita gratis. Nah, memang ada kelompok yang, tapi kita ini ya Mbak, catatannya adalah dia orang yang tidak mampu, gitu. Jadi kalau tidak mampu menurut kami itu sangat struktural ya definisinya. Jadi struktural itu gimana? Jadi misalnya gini, kadang-kadang ukuran tidak mampu itu tidak hanya serta-merta ekonomi yang dilihat dari BPS misalnya ya Pak. Data BPS atau dari Kemensos misalnya standarnya, misalnya secara ekonomi, rumahnya bagus, itu belum tentu benar-benar dia mampu ya. Jadi ada juga istri yang tidak bisa mengakses harta di rumah tangganya sendiri gitu. Mereka dibatasi dan mereka tidak bisa bekerja. Bagi kami mereka itu tidak mampu. Mereka termasuk miskin secara struktural, termasuk lansia yang misalnya ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Mungkin di data negara itu nggak masuk miskin, tapi bagi kami itu struktural, itu miskin. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang mampu? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Kalau orang mampu bagaimana? Kalau dia mampu, dia tetap boleh berkonsultasi di LBH Apik, tapi untuk layanan misalnya advokat dan sebagainya, karena dia mampu ya dia membiayai sendiri. Mampu gitu. Dia ada kategorinya nggak? Secara ekonomi ya, dia memang mampu. Ya biasanya kita punya standar ukuran sendiri, checklist sendiri untuk melihat apakah dia mampu atau tidak mampu. Gitu. Kalau yang dari yang tadi pertanyaannya di Posbankum kan, ya. Kalau di Posbankum semuanya gratis. Tadi 4 layanan tadi. Nah ini nanti apakah layanan bisa nanti disisipkan kali ya? Jadi per hari ini Mbak April dan Mbak Imun sudah ada 371 layanan. Dan di antaranya 15.348 itu adalah mediasi. Dan dari 15.348 itu 13.000 yang 3.616 yang sudah berhasil atau hampir 90% berhasil. Yang rujukan ke advokat itu 277. Gitu. Kalau menyinggung pertanyaan yang tadi ya Pak ya, ada gak yang mintain rokok dan segala macam, penegakannya ada nggak dari? Kalau memang selama ini belum ada laporan ya. Kalau memang itu ya bisa dilaporkan. Ada ya Pak ya penegakan khususnya untuk untuk monitoring itu bisa dilaporkan. Oke.
dalam prosesnya pernah nggak sih berbenturan dengan aturan adat atau ketokohan suatu daerah begitu? Iya, masyarakat kita itu kan sangat kuat ya, sangat kental dengan adat dan norma agama juga gitu ya, interpretasi agama. Jadi kalau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu seringkali memang akan berhadapan dengan norma sosial seperti itu gitu ya. Nah, ada kelompok masyarakat, kelompok komunitas ya, adat maupun agama itu yang mereka sangat mendukung gitu ya, ketika korban mengalami kekerasan. Misalnya mereka mengamankan korban gitu ya, membantu dalam menyelesaikan, misalnya membantu ketika korban membutuhkan dukungan bukan biaya, misalnya penampungan sementara dan lain sebagainya begitu. Tapi juga ada komunitas yang masih mendiskriminasi gitu ya, perempuan korban gitu. Kalau kita membahasakannya dalam sistem hukum itu disebut dengan budaya hukum. Jadi keadilan itu tidak akan tercapai, penegakan hukum itu tidak akan adil, tidak cukup hanya ketika punya ini ya sistem substansi hukum yang baik, struktur hukum yang baik ya, struktur itu polisi, penegak hukum ya, tapi juga budaya hukum. Jadi bagaimana masyarakat bersikap terhadap hukum, terhadap kasus, misalnya ada kasus KDRT kekerasan seksual ya, itu ketika adat masih ataupun komunitas ya entah berbasis adat, agama ataupun bahkan mix dua-duanya atau tidak sama sekali, tapi itu karena sebuah kebiasaan di masyarakat gitu, itu bisa berpengaruh terhadap kasus kita menghadapi itu. Oleh karena itu kita juga ini ya, program-program LBH Apik juga, LBH Apik di daerah-daerah NTT, di NTB, di mana Papua dan Kalimantan, di Sumatera gitu ya. Itu juga ini bekerja sama ataupun melatih bekerja sama, berdiskusi gitu ya, melibatkan kelompok agama dan kelompok adat, gereja, ustadz gitu ya. Kita bahkan punya paralegal dari ustadz ustadz gitu ya. Kemudian dari tokoh gereja, tokoh adat gitu. Di Bali sangat kuat ya. Salah satunya misalnya bekerja sama dengan melatih dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat di sana supaya bisa memberikan dukungan ya, agar mendapatkan si korban ini mendapatkan perlakuan yang adil dan bisa memproses kasusnya dengan hasil yang seadil-adilnya gitu. Karena yang dibutuhkan korban adalah keamanan, kenyamanan dan juga kenal ya. Betul, karena tidak, kasus itu kan nggak selesai ketika kasusnya selesai di hadapan hukum, nggak hanya itu ada aja. Ada lanjutannya lagi. Setelah itu dia akan perlu kembali ke masyarakat, gitu. Jadi kalau si korban tidak nyaman berada di komunitas tersebut, dia akan terpinggirkan, gitu. Pak Kris, nah ini kapan Pak kearifan lokal itu menjadi sesuatu kekuatan atau justru bisa memperkuat ketidakadilan di masyarakat lokal? Kita melatih tokoh adat, tokoh agama sebagai paralegal. Jadi idenya adalah semakin banyak pos bankum ini, baik di tingkat administrasi desa, kelurahan atau di komunitas, itu masyarakat akan semakin mudah untuk mendapatkan akses keadilan. Jadi arahan Pak Menteri juga kita akan coba masuk ke pembentukan pos bankum komunitas tadi untuk membentuk budaya hukum. Itu memang nggak cuman sekali penyuluhan, nggak cuman sekali pelatihan, ini continuing ya, ini harus usaha yang memang harus terus dilakukan. Sudah ada pos bankum dan ini bisa menjadi tempat untuk pembudayaan hukum di tingkat desa, tingkat komunitas, dan juga bantuan hukum di tingkat desa, tingkat komunitas. Jadi ini masih berproses ya Mbak. Tapi saya yakin sudah ada pos bankum ini, sudah ada wadahnya, artinya tinggal kita manfaatkan saja bagaimana ini untuk bisa dari sisi kami untuk bisa melakukan pengembangan budaya hukum di masyarakat, baik berbasis administratif tadi, desa kelurahan atau berbasis komunitas. Oke. Saya agak sedikit masuk ke kasus ya, yang mana sekarang ini restoratif justice sudah mulai diterapkan di negara kita. Nah ini banyak menjadikan polemik di masyarakat. Yang satu berpikiran bahwa bagus RJD bisa memberikan kasus yang manusiawi atau memberikan hal yang manusiawi kepada pelaku atau korban itu sendiri. Namun ada yang menyaksikan apakah ini justru malah disalahgunakan oleh pelaku, ketidakadilannya justru tidak ada. Nah, peran paralegal ini di masing-masing OBH dan LBH itu seperti apa? Oke. Pertama konsep restoratif justice dulu ya, bahwa sebetulnya restoratif justice itu tidak bisa serta-merta diartikan perdamaian gitu. Jadi karena damai itu sangat sensitif kalau untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
ada sebetulnya perempuan korban KDRT itu tidak mau berdamai sebetulnya, tapi karena adanya relasi kuasa dengan pelaku ataupun keluarganya ataupun dengan komunitas, tapi dia merasa terpaksa untuk menerima tawaran yang tidak adil tersebut gitu. Nah, jadi restoratif justice itu kan bagaimana upaya pemulihan gitu ya antara untuk dalam penyelesaian kasus ya, itu bisa terjadi sebaik-baiknya gitu. Jadi tidak serta-merta langsung mendamaikan gitu ya. Itu pertama. Nah, rata-rata sih kalau yang minta untuk dimediasi itu kan korban KDRT ya. Kalau KS jelas ya, kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan di luar peradilan. Itu sudah tegas di dalam Undang-Undang TPKS. Meskipun di sana sini masih terjadi pelanggaran ya, tapi kita jelas menolak gitu ya konsep RJ konsep perdamaian dalam tanda kutip diterapkan dalam kekerasan seksual. Nah, kalau KDRT biasanya itu atas permintaan korban aja. Jadi paralegal hanya akan memfasilitasi kalau korban yang meminta. Tapi kita kalau tidak mendorong ya untuk melakukan itu, karena kita hanya memberikan informasi ya. Informasinya kalau diselesaikan dengan ini begini, resikonya begini, apa yang bisa terjadi begini dengan kalau dilakukan ke proses pengadilan begini, kalau bercerai begini, kalau dua-duanya ke pidana begini. Jadi kita memberikan semua informasi itu. Yang disebut dengan self determination. Jadi korban itu berhak untuk memutuskan nasibnya. Kemana dia akan memutuskan penyelesaian kasus tersebut. Nah, kita akan membantu untuk menyelesaikan itu. Kalau misalnya korban, misalnya KDRT contohnya ya, atau perburuhan misalnya ya, dia memutuskan untuk dipertemukan gitu ya. Ya kita akan membantu untuk mempertemukan itu. Mediasi itu ya. Ya. Tapi kita sendiri kadang ngelihat tingkat kejahatannya ya. Kalau di Posbankum itu proses penyelesaian perkara di luar pengadilannya dalam dengan mekanisme mediasi itu sebelum itu menjadi perkara justru. Jadi memang mereka akan menyelesaikan permasalahan hukum di antara warga itu sebelum itu masuk ke ranah kepolisian misalnya, laporan kepolisian. Musyawarah kalau dibilang. Ya, musyawarah. Jadi belum memenuhi unsur apapun di sini sudah didamaikan lebih dahulu. Tadi yang tadi saya sampaikan ada yang mediasi berhasil, ada yang mediasi gagal. Dari mediasi gagal itu ada berapa yang kemudian dikasih rujukan advokat. Baik, kita akan polling terlebih dahulu. Ini ada polling yang sudah dilakukan oleh tim Komnas Perempuan mencatat angka kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan sejumlah 330.097 kasus pada tahun 2024. Menurut kamu, apa hambatan terbesar yang dihadapi korban dalam mencari keadilan? Nah, ini jawaban yang paling banyak adalah di 33% korban tidak didampingi saat pemeriksaan. Dan yang paling sedikit ya ini korban kesulitan biaya. Ada juga karena korban didorong menerima perdamaian, juga korban kesulitan akses konsultasi. Ternyata paling banyak korban tidak didampingi saat pemeriksaan. Ini apa karena jumlahnya terlalu banyak atau bagaimana? Pak Kris terlebih dahulu boleh. Kalau korban tidak didampingi pada saat pemeriksaan ya itu sekali lagi karena ya itu ranahnya Pak ya, ranah dari memang tadi akses keadilan memang kurang. Iya, OPH-nya baru 777 misalnya gitu, dan itu nggak bisa menjangkau ke semuanya. Gitu. Juga kalau pemeriksaan berarti kan sudah ada di ranah kantor polisi kan, berarti kan ada di pendampingan dari OPH gitu. Jadi paralegal tidak ikut-ikut lagi ya? Paralegal bisa mendampingi. Ketika mungkin Mbak Imun bisa cerita nanti ada paralegal bisa mendampingi di tingkat pemeriksaan di kepolisian misalnya gitu. Tapi bukan yang dari Posbankum ya Pak ya? Paralegal dari LBH nanti akan mendampingi. Baik, gitu. Boleh Mbak Imun? Oh iya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kris, sebetulnya korban juga punya hak ya untuk didampingi ya. Apalagi itu mandat berbagai undang-undang ya, misalnya undang-undang KDRT, TPKS, apalagi anak ya. Di sistem peradilan sistem peradilan anak itu juga diatur. Jadi itu sebetulnya korban berhak didampingi dalam proses peradilan. Tapi memang terkadang itu tadi pertama jumlahnya masih terbatas atau masyarakat kadang tidak tahu tidak tahu kalau sebetulnya dia bisa didampingi gitu. Jadi ke polisi sendiri misalnya gitu ya. Sedangkan dalam proses di peradilan itu kadang nggak mudah. Tidak semua aparat penegak hukum itu langsung bisa menerima. Misalnya dia akan melihat oh ini kasusnya masuk enggak, kadang kan laporan ditolak gitu ya. Atau ketika pemeriksaan dia tidak tahu hak-haknya atau
tidak siap dengan pertanyaannya, atau dalam situasi yang masih trauma, kemudian dia perlu menjawab, sedangkan dia yang dibutuhkan adalah saat itu adalah pemulihan psikologis dulu sebelum dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, hal tersebut sering terjadi ya di lapangan, di mana itu sangat penting paralegal itu memiliki kapasitas itu. Jadi termasuk psychological first aid gitu ya, untuk bisa mendampingi ketika korban ketika datang ya mengadu, minta didampingi, kemudian bahkan diantar ke kepolisian, bahkan ketika proses visum dan lain sebagainya itu didampingi terus seharusnya. Itu untuk konteks pidana ya. Perdata pun begitu ya. Kita juga sering memperjuangkan agar paralegal itu bisa masuk di dalam ruang sidang ya, meskipun dia tidak bisa bicara, tidak berhak untuk bicara di persidangan, gitu ya. Tapi dia mendampingi korban itu sangat korban akan sangat merasa ditemani gitu ya, punya teman. Ketika proses perdata kan namanya bukan korban kan, tentunya dia adalah pihak yang menggugat gitu ya. Jadi dia didampingi oleh paralegal, itu juga sangat penting ya. Jadi nggak hanya pidana aja ya, gitu. Jadi memang betul korban tidak didampingi saat pemeriksaan tuh masih banyak yang mengalami kendala itu, terlebih karena tidak tahu ataupun karena tidak tahu haknya, tidak tahu haknya. Pertama tidak tahu haknya, kedua tidak tahu cara mengakses